Sebelum saya serahkan ke Bu Yemima yang akan sharing firman Tuhan, ini adalah pasal terakhir dari kitab Habakuk ya. Jadi kalau di sini kita lihat garis besarnya ya, bagaimana kita lihat Habakuk dalam doanya menunjukkan bagaimana dia memperlihatkan kesungguhan hatinya yang tergetar karena kedaulatan Allah, keagungan Allah, kita lihat di situ ya, kehebatan dan kedahsyatan Allah. Inilah merupakan suatu keyakinan imannya ya, bahwa kedekatannya sama Tuhan dari pasal 1, pasal 2 di dalam pergumulan doanya, bagaimana dia memohon, menjerit, dia ratapan dikatakan di pasal 3 ini, bahwa sesungguhnya akhirnya dia menemukan bagaimana bahwa pengakuannya terhadap keyakinan imannya kepada Tuhan yang begitu hebat, dahsyat, dan berdaulat, Allah yang memiliki, yang mencipta dalam semesta ini, Allah yang bertindak atas keadilan ya, atas dosa ya, di penghukuman gitu, pemulihan, bagaimana kedahsyatan Allah di dalam keadilannya dan kasihnya nyata tindakannya kepada umatnya, meskipun adalah suatu pukulan, suatu derita yang harus mereka lewati dalam suatu proses, tapi Tuhan tetap mengasihi. Baik, kita akan mendengarkan lebih dalam lagi sharing dari Ibu Yemima. Nah, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Heri. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk sharing pada malam hari ini. Apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Silakan. Oke. Baik. Ya, seperti yang Pak Heri katakan bahwa pada malam hari ini kita sudah masuk dalam babak terakhir dari kitab Habakuk di pasalnya yang ketiga. Ya, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana dialog antara Tuhan dengan Habakuk di dalam pergumulan yang dihadapi oleh Habakuk oleh karena suatu ketidakadilan yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia alami sendiri di tengah-tengah bangsanya itu sendiri oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan hukumannya kepada orang yang tidak taat, khususnya bangsa Yehuda saat itu melalui bangsa Kasdim. Dan di sana juga Habakuk mengatakan kepada Tuhan, kenapa justru orang yang jauh lebih lebih jahat Tuhan pakai untuk menghukum umatmu itu sendiri. Tetapi di sana Tuhan menyatakan kembali bahwa ya tidak selamanya orang Kasdim itu akan berkuasa, tetapi Tuhan juga akan menyatakan keadilannya kepada bangsa Kasdim. Sehingga dalam bagian ini kita melihat tentang doa Nabi Habakuk dan dikatakan doa ini merupakan suatu ratapan dari Nabi Habakuk. Ya, menarik di ayatnya yang kedua dikatakan Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Dalam pasal ini bagaimana tanggapan Habakuk terhadap jawaban yang telah Tuhan berikan di dalam pasalnya yang kedua dari ayat yang 1 sampai 20. Sehingga di dalam pasal yang ketiga ini ayat 1 sampai 19 berisikan tentang doa dan nyanyian Habakuk untuk memuji Allah. Karena apa? Karena Tuhan menyatakan pertolongannya kepada umat yang dicintainya, umat pilihannya itu bangsa Yehuda itu sendiri. Sekalipun Habakuk tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda ini adalah jahat di mata Tuhan, tetapi dia meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan umat pilihannya, bangsa pilihannya. Sehingga ketika Tuhan memberikan suatu teguran kepada mereka, Habakuk memiliki suatu pengharapan. Sehingga di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, waktu Habakuk mengatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Ini menunjukkan rasa hormat akan Nabi Habakuk kepada Allah. Lalu Habakuk mengatakan, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang.
Ya, penafsir mengatakan bahwa dalam bagian ini ya Habakuk tahu bahwa mereka telah berdosa, mereka telah mendukakan hati Tuhan dan mereka layak untuk mendapatkan hukuman, tetapi di sana Nabi Habakuk memohon belas kasihan kepada Tuhan supaya apa? Sebagaimana Tuhan telah menyatakan kedaulatannya, sebagaimana Tuhan telah menyatakan belas kasihannya kepada bangsa Israel, kalau kita melihat di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15 itu berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah dinyatakan kepada bangsa Israel di dalam perjalanan mereka, sejak keluar dari tanah Mesir hingga masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagaimana luar biasanya Tuhan sungguh dahsyat menolong mereka, dan Nabi Habakuk mengharapkan pertolongan yang sama, keselamatan yang sama yang Tuhan nyatakan kepada umatnya, itu pun Tuhan, Nabi Habakuk menginginkan supaya hal yang demikian Tuhan juga nyatakan kepada mereka. Sehingga di dalam bagian ini, bagaimana Nabi Habakuk mengakui kedahsyatan Allah setiap perkara yang telah Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan Allah datang, diawali ya dengan kata Allah datang. Penafsir mengatakan bahwa di dalam ayat ini Habakuk mengacu kepada peristiwa waktu Allah membebaskan umat Israel keluar dari Mesir. Sehingga dia mengharapkan Allah pertolongan yang Tuhan nyatakan pada saat itu mereka juga akan alami di dalam situasi kondisi yang saat itu mereka alami. Karena ya kita melihat kalau di pasal yang pertama sampai pasal yang kedua ini bagaimana digambarkan akan kondisi situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk saat itu, tentunya situasinya tidak nyaman. Dia berada dalam sebuah realita hidup yang penuh dengan ketidakadilan. Ya, terjadi penindasan dari bangsa Kasdim dan mereka sungguh luar biasa mengalami suatu penderitaan. Sehingga ya dalam bagian ini dia melihat bagaimana Tuhan menghukum, akan menyatakan hukumannya ke atas mereka. Kemudian di ayatnya yang keempat dikatakan ya di situ ada kilauan seperti cahaya. Ya, di dalam Alkitab ya kalau kita melihat ya di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bagaimana api, guntur dan petir seringkali dihubungkan dengan penampakan Tuhan. Ya, di dalam Keluaran, di dalam Yesaya juga. Ada kemungkinan bagian ini menggambarkan peristiwa penampakan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel ketika mereka ada di Gunung Sinai. Ya, waktu Tuhan memberikan 10 hukum kepada umat Israel melalui Musa. Kemudian di ayatnya yang kelima dikatakan mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, Tuhan seringkali memakai bencana yang dahsyat khususnya melalui penyakit. Ya, kalau kita melihat peristiwa waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyatakan tulah di tengah-tengah bangsa Mesir sebagai hukuman atas mereka, dan seringkali juga penyakit sampar yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam Bilangan 16 ya ayat 41 dan sampai 49. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murka-Mu bangkit. Kalau di dalam bahasa sehari-hari ya dikatakan ya, apakah karena Engkau murka ya Tuhan, maka Engkau memukul sungai-sungai dan membelah laut dan mengendarai kuda serta kereta kemenangan-Mu. Ya, di dalam bagian ini Allah juga adalah Allah yang berperang, artinya yang maju sebagai apa ya, yang membela dari bangsa Israel itu sebagai umat pilihannya. Dialah yang maju melawan setiap musuh-musuhnya, dan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan mereka ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Kita tahu peristiwa itu, dan juga memimpin Yosua memasuki tanah perjanjian ya waktu mereka menyeberangi sungai Yordan. Tuhan juga menyatakan akan kuasanya saat itu, dan itulah yang dilihat yang dituliskan dalam bagian ini. Ya, penafsir mengatakan ya mengacu ke peristiwa itu dalam bagian yang ke-8 ini, ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-12 dan 13 di situ dikatakan bahwa ya dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya, bangsa Israel, ketika mereka berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Sehingga waktu mereka memasuki tanah perjanjian, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka berhasil menduduki tanah perjanjian itu, yang saat itu di bawah pimpinan Yosua. Dan
kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan akan umatnya, secara khusus dalam bagian ini adalah bangsa Yehuda. Tuhan terus-menerus menyatakan pertolongannya, dan disitulah Nabi Habakuk meyakini, mengharapkan belas kasihan Tuhan, walaupun Tuhan akan menghukum mereka, tetapi ingatlah belas kasihanmu terhadap umatmu ini, terhadap kamu, kesayanganmu ini, yaitu mengacu kepada Yehuda sendiri. Sehingga di dalam ayat yang ke-16, ketika Nabi Habakuk mengetahui bahwa bagaimana Tuhan luar biasa, begitu dahsyat, begitu luar biasa menolong bangsa Israel, sehingga dengan keyakinannya di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ketika aku mendengarkan, gemetarlah hatiku. Ini menunjukkan kepada di ayat yang ke-16 ini penafsir lebih mengacu kepada bahwa ketakutan ini bukan ketakutan seperti kita takut terhadap hantu, tetapi lebih kepada rasa hormatnya kepada Tuhan, bagaimana dia begitu kagum terhadap karya yang Tuhan kerjakan terhadap umatnya, bahkan juga terhadap bangsa-bangsa yang menjadi musuh mereka. Sehingga dengan satu keyakinan, dengan iman yang teguh dikatakan, namun walaupun terjadi demikian, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Artinya sekalipun penghukuman itu Tuhan laksanakan, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami, terhadap bangsa kami, terhadap umatmu, aku merasa tenang. Dengan tenang, aku siap untuk menerima segala konsekuensi dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sungguh luar biasa ya. Memang bagian ini ya secara pribadi ya sangat berat buat saya, karena ya memang membicarakannya sangat mudah ya, tetapi ketika kita diperhadapkan masuk di dalam realita itu tidak sederhana itu, tidak semudah dengan apa yang kita bicarakan. Sehingga di dalam bagian ayat yang ke-17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini merupakan mengarahkan kepada suatu situasi yang tidak mudah. Ya, semuanya ini merupakan ya kambing domba, kemudian pohon zaitun, pohon anggur, pohon ara, itu merupakan semua sumber yang penting bagi kebutuhan pokok umat manusia kala itu, yaitu sebagai sumber makanan mereka, minuman mereka, dan juga pakaian mereka, yaitu kambing domba, yang mana mereka yang itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting kala itu yang mereka perlukan. Tetapi Nabi Habakuk mampu berkata, sekalipun semuanya itu seakan-akan tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan, yang diharapkan. Ketika sumber ini dipandang sebagai tanda hukuman Allah, oleh karena ketidaktaatan umatnya, Nabi Habakuk tetap mau percaya kepada Tuhan, sehingga endingnya di ayatnya yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini yang menjadi rahasia penting. Apa yang membuat Nabi Habakuk sehingga dia mampu berkata, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun situasi keadaan yang sangat mengecewakan, yang tidak seaman seperti yang kita harapkan, tidak seindah yang kita inginkan, bila semuanya mengecewakan, bagaimana respon Nabi Habakuk? Kita belajar dalam bagian ini. Saya secara pribadi ya lagi-lagi saya katakan membicarakannya gampang, tetapi ketika kita masuk dalam realita itu tidak semudah itu. Itu merupakan suatu pergumulan yang berat. Sehingga sangat menarik bagi saya apa yang membuat Nabi Habakuk sehingga dia mampu berkata demikian di dalam situasi yang demikian. Karena hal ini pun juga pasti kita akan alami. Banyak hal di dalam pergumulan kita masing-masing, ya dengan kadar kemampuan yang Tuhan taruh di dalam diri kita, kita akan menghadapi suatu kesulitan demi kesulitan yang ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi setiap kesulitan yang ada itu? Dalam bagian ini kita diajar kembali, diingatkan kembali. Ya sebenarnya kita udah tahu, tetapi kita kembali diingatkan, terus-menerus diingatkan. Supaya apa? Bagaimana kita tetap kokoh, kuat, teguh di dalam iman pengharapan kita, seperti Nabi Habakuk pada malam hari ini. Jadi Nabi Habakuk tidak hanya sekedar berteori, tetapi ada hal, kekuatan yang luar biasa yang dia miliki sehingga dia mampu berkata yang demikian. Ya, Pak Heri tadi katakan bahwa dia memiliki suatu relasi yang baik dengan Tuhan. Saya pikir ya itulah dasar yang paling kuat bagi kita.
Oleh karena itu, kenapa terus-menerus kebenaran itu terus dikumandangkan kepada kita? Karena sejatinya tidak ada manusia yang akan mampu menghadapi realita hidup ini. Oleh karena itu, mari kita terus berpegang teguh kepada Tuhan. Memegang teguh akan apa yang telah Tuhan nyatakan, memandang kepada Tuhan di dalam setiap situasi kondisi yang kita hadapi. Sehingga kita mampu berkata, aku akan mampu bersorak-sorai di dalam situasi apapun yang kita alami. Sehingga dalam bagian ini, ya sebagaimana Habakuk percaya kepada Tuhan di dalam situasi apapun yang dia hadapi, khususnya dalam bagian ini digambarkan seperti di ayat yang ke-7, sekalipun semua sumber yang penting bagi kehidupannya itu tidak menghasilkan, tidak terpenuhi di dalam hidupnya, dia akan tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jangankan ini, kurang uang di dompet aja itu hati sudah mulai gelisah, tidur benar, ya emosi pun tidak stabil dan lain sebagainya. Dalam ini kita kembali belajar. Sehingga kita belajar bagaimana Nabi Habakuk melihat Tuhan. Dia tahu betul siapa Tuhan yang dia percayai. Ini yang paling penting. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kepada siapa hidup kita percayakan. Kalau dengan harta kita, ya maka itu. Kalau dengan uang kita, ya kalau uang sudah mulai menipis, maka kita akan mulai lemah, kita akan mulai kecewa dan lain sebagainya. Kita mulai khawatir dan sebagainya. Tetapi di dalam bagian ini, bagaimana Nabi Habakuk memandang kepada Allah yang adil, Allah yang kasih, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan umat manusia. Dan Allah yang setia di dalam baik dalam keadaan yang baik maupun keadaan sulit. Nabi Habakuk percaya bahwa Tuhan yang sama itu akan terus bersama dengan dia. Oleh karena itu, ya keadaan mungkin saja berubah, tetapi biarlah kita belajar seperti Nabi Habakuk. Percayalah bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Situasi kondisi yang ada sekeliling kita bisa berubah. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa berubah. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita. Oleh karena itu, biarlah kita sebagaimana Nabi Habakuk terus percaya kepada Tuhan, demikian juga kita tetap bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yaitu yang bisa saya dapat sharingkan, Pak Heri, dari bagian ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yemima. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada hal-hal yang penting di sini, beberapa poin saya garis bawahi untuk apa yang sudah disampaikan Bu Yemima tadi kepada kita ya. Bahwa yang paling menarik itu di ayat 17 tadi ya. Kalau 1 sampai ayat 16 itu sebelumnya, itu bagaimana cerita Habakuk menunjukkan kedahsyatan Allah, pengalaman-pengalaman hidup bangsa Israel kembali diingatkan, bagaimana kasih setia Allah dan sebagainya. Nah, ayat 17 itu tadi Bu Yemi mau disampaikan bahwa 17-18 ya sebagai apa keteguhan iman ya Habakuk ya, bagaimana iman itu timbul karena keintimannya sama Tuhan, kedekatannya sama Tuhan, sehingga imannya bisa teguh ya, berdiri kuat meskipun segala. Nah itu tadi ya, sumber kebutuhan hidup ya saat itu, bahkan kalau kita coba di bawah kehidupan kita sekarang ini ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang serba kurang ya, tetap tidak akan menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Ayat 18 tadi Ibu yang memang sampaikan, sebenarnya apa yang menjadi rahasianya sehingga Habakuk bisa bersorak-sorai ya di dalam Tuhan meskipun segala kebutuhan pokoknya ya, makan minum ya, semuanya itu serba kekurangan, tetap boleh beriman teguh kepada Tuhan. Apa rahasianya tadi ya? Sepintas saya garis bawah, saya mencatat bahwa karena iman, keintimannya sama Tuhan itulah membuat dia terus bergairah di dalam Tuhan meskipun setiap kebutuhan pokok jasmaninya saat itu mengalami kesulitan, sangat berkekurangan seperti itu. Dalam kondisi
bayangan yang akan datang setelah bangsa Yehuda di bawah penaklukan Kasdim, ya, seperti itu. Yang dia boleh dapatkan pandangan penglihatan daripada Tuhan, bagaimana bangsa ini nanti akan dibuang ke Babel, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini kita belajar apa malam ini? Mari kita diskusikan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan, siapa yang mau memulainya, ya silakan. Ada banyak. Ini ada Pak Saud nih baru gabung lagi nih. Ya, ada Pak An tadinya. Silakan yang muda-muda ya, yang kita harapkan aktif ya, seperti itu. Waktu kita banyak ya. Jadi kita kelebihan 6 menit nih bisa diskusi. Ya kan 19.40 sampai 20.25 ya. Jadi ketambahan 6 menit sekarang baru tunjukkan 19.34. Ada Ibu Lomongga. Silakan yang mau ditambahkan, mau bertanya, atau ada yang menanggapi apa yang saja Ibu Yemima sampaikan. Ayo, sayang kebuang terus, waktunya berjalan terus. Langsung saja, nggak usah ditunjuk. Kalau dari saya, Pak Heri. Ya, silakan Juna. Kalau saya sih lebih ke gimana ya, ayat yang kedua. Kan Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Nah, di kalimat terakhir yang dalam murka ingatlah akan kasih sayang ini kan sebenarnya kan ayat 3 Habakuk 3 ayat 1 sampai 19 ini kan sebenarnya doa dari Nabi Habakuk ya. Kalau saya lihat di sini saya agak bingung sih konteks dari kalimat terakhir di ayat yang kedua ini, maksudnya tuh kayak ini nih kesannya kalau saya dapat ya kesannya tuh jadi kayak Nabi Habakuk menasehati Tuhan gitu, tapi kan jadinya kayak aneh ya, maksudnya kayak dia kayak pertama nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, terus hidupkanlah itu dalam lintasan tahun gitu, terus dalam murka ingatlah akan kasih sayang gitu, seolah-olah tuh kayak Nabi Habakuk menasehati Tuhan gitu, kayak seorang nabi manusia biasa kok menasehati Allah gitu. Kayak saya agak bingung sih Pak di pernyataan yang di ayat yang kedua ini, maksudnya kayak siapa kita gitu mengeluarkan kalimat seperti ini, kayak gitu sih kalau dari saya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada tanggapan boleh. Ya, terima kasih Juna. Pertanyaan yang bagus berdasarkan ayat 2 ya Bapak Ibu, tadi Juna sampaikan. Jadi Tuhan kok perlu diingatin seperti itu. Seakan-akan Habakuk ini kok nggak sopan begitu ya kira-kira. Kurang ajar banget masa Tuhan dinasehatin gitu. Tuhan kalau sebenarnya lebih kayak konteksnya sih Pak, maksudnya konteks Habakuk menyampaikan kalimat ini nih, maksudnya itu lebih ke apa gitu Pak. So kalau yang saya tanggap kesannya sih seperti itu kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau konteksnya sendiri tuh gimana sih gitu Pak? Iya. Itu maksud saya. Saya juga sama dengan kamu, Juna. Kok seakan-akan kan gitu kan kita nggak langsung bilang menyimpulkan. Iya betul. Nah, silakan teman-teman dijawab. Siapa aja boleh jawab. Kok seakan-akan kurang ajar banget sih Habakuk mau nasihati Tuhan. Emang Tuhan kurang pinter apa? Masa Tuhan itu cuma murka doang, nggak punya kasih, mesti diajarin supaya ada keadilan di situ. Apa betul seperti itu? Atau ada maksudnya apa dalam konteks ini? Silakan, itu pertanyaan Juna. Mungkin dari saya Pak Heri ya. Silakan Bu Yemima, ya. Saya sih nggak melihat seperti itu sih Pak, karena ini kan lebih kepada
doa ratapan Habakuk ya. Kalau di dalam bahasa sehari-harinya lebih menarik ya, lebih mudah dimengerti gitu ya. Bisa saya bacakan? Ya, ini untuk ayat yang kedua ya. Dia katakan, ya Tuhan, sekarang hamba telah mendengar tentang perbuatanmu serta penjelasanmu, dan hamba menyembah Engkau dengan takut dan hormat. Ya Tuhan, tolonglah kami lagi seperti yang dahulu Kau lakukan dalam tahun-tahun yang telah silam, dengan menyatakan kepada kami kuasa-Mu untuk menyelamatkan. Dalam murka-Mu, ingatlah untuk berbelas kasihan. Artinya dia lebih memohon supaya ya menghukum ya hukum ya. Memang kami salah, tetapi ya nyatakan juga lah belas kasihan-Mu seperti itu. Jadi saya sih lebih kepada bukan mengajari Tuhan ya, tetapi lebih kepada permohonan kepada Tuhan. Oke, terima kasih Bu Yemima. Lebih kepada permohonan sebenarnya kalau dibaca dari konteksnya bahasa BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Memang lebih pemahamannya menurut Ibu Yemima itu seperti itu. Lebih kepada permohonan kepada Tuhan. Dia mereview kembali bagaimana Tuhan pernah mengerjakan, menghukum, ya, dan juga berbelas kasihan kepada umatnya, kepada Yehuda. Itu kira-kira menurut Bu Yemima. Mungkin yang lain mau tambahkan atau ada pandangan lain? Silakan. Yunus? Om Yunus mau ngomong ya? Biasanya Om Yunus nggak ada mic-nya, Pak. Oh iya. Oke. Siapa yang mau nambahkan? Pak An, mana Pak? Halo, hambanya. Ya, Pak Heri, selamat malam. Malam. Biar saya mau dengar dulu Nabi Saud dulu. Ayo. Mana Nabi Saud? Ini aja baru baca nih, baru datang buru-buru. Nanti sambil baca ya. Ya. Mudah-mudah dulu lah. Ya, kalau gitu Pak Anan dulu lah. Yang mudah-mudah dulu Pak Hari, kasih. Biar kita dengar dulu. Oh, yang mudah-mudah dulu. Iya. Sudah dimulai yang mudah tuh. Tadi Cuna itu mudah itu. Ayo silakan. Yakub barangkali. Pak Her, saya mau kalau dari kalau dari Ibu Yemima tadi kan melihatnya seperti permohonan gitu kan, maksudnya kayak permintaan lah gitu. Berarti kan bisa dibilang seperti kayak Tuhan dari murkamu, maksudnya apa itu? Oh, tolong dong. Udah ada yang ngomong juga nih, saya jadi bingung. Ya, itu Om Yunus tolong dong. Atau siapa? Nah, jadi kan kalau itu adalah sebuah permohonan dari Nabi Habakuk, berarti kan Habakuk ini maksudnya kayak masukan gitu kan ya, maksudnya kayak memohon sama Tuhan. Berarti protes gitu ya, maksudnya kayak protes sama Tuhan gitu ya. So kayak berarti Nabi Habakuk pernah melihat Tuhan yang berjalan tidak sesuai gitu dengan, maksudnya kayak nggak sesuai gitu dengan yang Nabi Habakuk harapkan gitu. Makanya dia sampai mengeluarkan kalimat seperti itu gitu. Ya. Ini berarti kayak protes gitu ya. Nah, apa seperti itu? Bu Yemima, tolong dong menurut Juna kok sepertinya protes itu. Apa gimana? Coba yang lain juga boleh selain Bu Yemima ya. Seperti itu Pak Heri, bukan karena Nabi Habakuk ini ya seperti yang Juna katakan, bukan karena itu, tetapi lebih kepada ya bagaimana gimana sih kalau kita mohon belas kasihan, tolonglah ya, walaupun saya dikasih hukuman tapi hukumannya agak ringan lah ya, kalau saya bahasakan seperti itu ya, saya siap kok menerima hukuman ini, tapi ya berbelas kasihanlah kepada saya, kalau bisa hukumannya diringankan atau nggak usah lama-lama seperti itu. Kalau saya bahasakan dalam diri saya, sehingga dalam bagian ini saya melihat bagaimana Nabi Habakuk itu ya tidak mengajari Tuhan, tidak mendikte Tuhan, seakan-akan Tuhan pernah menyimpang di mata yang Nabi Habakuk ini, tetapi lebih kepada permohonan belas kasihan Tuhan. Ya.
Gimana? Yang lain lebih setuju kepada Juna atau ke Bu Yemima? Ayo, Ibu Lumongga, silakan. Masih ke mute, Bu. Ibu mic-nya belum di mute. Mic-nya masih mute. Nah, bagus. Jelas, Bu. Silakan Bu Lumongga. Saya kira yang dikemukakan oleh Ibu Yemima, saya sih sependapat. Gimana tuh, Bu? Karena dia lihat Habakuk tahu kan, yang sudah menyerang kerajaan kecil itu habis, nggak ada yang sisa, dihabiskan semuanya. Sangat-sangat kejam. Itu membuat Nabi Habakuk serem, takut. Makanya dia memohon, kalau menghukum bangsa Yehuda, ingatlah akan kasih saya. Ada lagi, Bu? Kemana Ibu? Hilang. Jaringannya, Pak. Enggak stabil. Oke. Baik. Ya. Silakan, Bu. Masih ada? Jadi saya setuju ini memang permohonan karena Habakuk tahu bahwa ini itu sangat kejam dan dia takut. Dia seru banget kalau sampai bangsa Yehuda dihabiskan. Makanya dia memohon dalam murka ingatlah kasih-Nya. Jadi kalau menghukum kami janganlah sampai dihabisi begitulah. Jadi ini kira nggak menasihati Tuhan, ini memohon justru memohon dengan sangat. Oke. Ada lagi yang lain mau tambahkan? Saya ingatkan kembali, ini peristiwa belum terjadi ya, Juna ya. Ini peristiwa belum terjadi. Jadi masih di dalam penglihatan pernyataan Tuhan ya, kalau kita ingat di pasal 2 itu ya. Melalui penglihatan dan Tuhan suruh Habakuk catat itu seperti itu ya. Semua peristiwa ini kan nubuat. Nah, tadi Bu Yemima bisa bacakan itu, kalau nanti Juna atau siapa kita bacakan lagi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, itu bagus sekali. Bahwa yang kebayang sama Habakuk itu adalah peristiwa bagaimana peristiwa yang sudah terjadi. Ini kan belum terjadi, yang sudah terjadi. Nah, itu penting untuk kita pahami. Jadi Tuhan dia melihat kepada apa yang pernah pengalaman bangsa ini alami di dalam proses penghukuman Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jadi disitulah ditunjukkan bagaimana Tuhan itu sangat adil di dalam menghukum, ya, tidak serta-merta menghabisi seperti itu, tetapi ada belas kasihan di situ. Jadi kira-kira Tuhan kepinginnya seperti itulah Tuhan. Jangan habisi kami Tuhan, tetapi kami tetap diberikan pembelajaran yang penting seperti yang dahulu-dahulu seperti itu ya. Ada belas kasihan Tuhan supaya kami hidupnya kemudian hari itu semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, itu sebenarnya Habakuk mengevaluasi dirinya sendiri, kalau saya boleh dapatkan pembelajaran itu. Bahwa ya berdasarkan pengalaman, inilah kedahsyatan Allahku itu seperti ini. Allah yang murka terhadap dosa, tetapi Allah juga penuh cinta kasih, berbelas kasihan. Nah, maka bisa timbul kalimat-kalimat seperti itu dari Habakuk. Ya, aku simpulkan ini kira-kira apa yang disampaikan Bu Yemima sama Bu Lumongga. Barangkali teman-teman ada lagi yang lain mengasih pandangan yang lebih jelas lagi, bahasa yang lebih sederhana lagi, supaya Juna kita semua mendapat pemahaman yang lebih utuh. Silakan. Halo Pak. Ya, Yakub. Silakan. Tapi ini saya keluar konteks nggak apa-apa ya Pak? Bentar Yakub.
Sebentar ya. Siap. Keluar Siap. konteks. Tidak ada hubungan dengan pertanyaan Juna tadi? Nggak ada, Pak. Oh, sebentar. Siap. Sebelum kamu mulai bertanya, saya mau close ini. Teman-teman, ada lagi yang mau bicarakan mengenai topik yang di pertanyaan ini disampaikan oleh Juna? Kalau ada, silakan. Jimmy. Iya, Pak. Mac. Silakan, Jim. Saya pikir perbandingannya adalah ketika Musa selesai dengan lembu emas, lalu Tuhan bilang begini, Musa, saya mau bantai semua orang Israel. Saya akan angkat kamu dan keturunanmu menjadi umatku. Lalu Musa bilang, jangan gitu Tuhan, ingat janji kamu, gitu ya. Ini bahkan artinya Musa jauh lebih menasihati Tuhan dibandingin si Habakuk ini, begitu. Jadi memang bahwa Habakuk adalah dalam proses melihat, ya Tuhan, engkau itu hebat, engkau itu luar biasa, lakukanlah seperti yang lalu kalau boleh, begitu bahasanya, Pak. Jadi yang Pak Hedi bilang, itu sudah lalu, sudah dilalui, sudah selesai, dan tolong kalau yang untuk sekarang ini dilalui seperti yang lalu. Gitu. Tetapi yang justru pertanyaan yang jauh lebih kita perlu gali adalah apakah Tuhan quote and quote menuruti sarannya Habakuk? Kalau dalam case-nya Nabi Musa, seakan-akan Tuhan mengikuti sarannya Musa, seakan-akan gitu ya, sebagai manusia yang terbatas kita melihatnya itu sebagai Tuhan mengikuti sarannya Musa. Tuhan tidak jadi menghabisi bangsa Israel gitu. Tetapi dalam case-nya Habakuk ini, apakah benar Tuhan mengikuti Habakuk? Oke. Itu yang jauh lebih bisa kita gali lebih dalam, begitu Pak. Terima kasih. Pertanyaan baru ya. Saya keep dulu ya. Betul. Saya keep dulu ya. Saya keep dulu. Kita close dulu nih ya. Juna ya. Jadi saya tambahkan sedikit lagi. Saya jadi ingat. Ternyata bukan cuma Habakuk. Ada Musa tadi kasih contoh Om Jimmy. Ada juga sebenarnya Abraham. Tawar-menawar dengan Sodom dan Gomora ya. Kembali lagi sebenarnya topik bagus ini. Jadi ingat. Keintiman ya tadi ya. Bu Yemima ya. Keintiman. Bagaimana seorang Habakuk sama Tuhan? Kalau nggak intim, nggak mungkin berani seperti Musa, nggak berani seperti Abraham, tawar-menawar sama Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Lah, kita sebenarnya anak-anak Tuhan juga punya hak seperti itu loh, Juna, teman-teman semua. Ya, thank you. Saya close ini. Kemudian, saya dengar sebelum kita lanjut ke pertanyaannya Pak Jimmy tadi, apakah Tuhan mengerti saran Habakuk itu? Bagaimana sikap Tuhan terhadap itu? Saya mau dengar dulu. Yakub, tadi silakan ke pending. Silakan Yakub, pertanyaannya apa? Saya bukan lebih ke pertanyaan Pak sih, pengen sharing sih Pak. Oh, oke. Saya tadi membaca di yang ayat ke 16, 17, 18, 19 ya Pak. 16 sampai 19. Ya. Okay. Di dalam kekhawatirannya, di dalam ketakutannya Habakuk, dia tetap dalam arti kayak bersyukur gitu, tetap bersuka cita. Karena di ayat 17 itu kan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya menangkap seperti ini sih Pak, ketika memang saya pribadi juga ketika ada masalah, ataupun yang tadi Bu Yemima sampaikan, kalau uang kita sudah menipis, memang kadang kita sukacita kita kadang suka hilang sih. Kadang kalau uang sisa tinggal 5.000 katakanlah di dompet, kayaknya kiamat sudah dekat gitu. Dalam hati besok udah mau kiamat nih kayaknya nih, duit udah nggak ada lagi gitu. Pengharapan nggak ada gitu. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa dari Nabi Habakuk tetap bersukacita
bangsa Israel ingin dimurkakan oleh Tuhan, tapi dia memohon, dan di dalam di dalam dia ada masalah, tapi dia tetap bersukacita gitu Pak. Nah, saya belajar bahwa kita semua harus tetap bersukacita dalam Tuhan gitu, apapun yang terjadi. Yang saya dapat sih itu sih Pak, dan memang akhir-akhir ini ya, Yakub berputus. Ya, kita bisa tangkap saya intinya. terus bergumul untuk bersama Tuhan di Mazmur. Putus-putus Yakub. Oke, Yakub. Saya menangkap apa yang menjadi poin Yakub. Jadi merupakan pengalaman pribadi, mengalami Tuhan di ayat 16-19 ini. Firman Tuhan yang menjadi berkat bagi Yakub, bahwa tidak jarang ya, sering juga Yakub mengalami hal yang sama, tetapi tetap boleh bersyukur, bersukacita, belajar satu hal, Tuhan mencukupkan selalu. Tidak pernah, meskipun sulit ya, Tuhan tetap cukupkan. Ya, banyak pengalaman pribadi kita setiap hari, saya kira harusnya bisa kita menceritakan bagaimana kehebatan Tuhan kita yang senantiasa memelihara hidup kita ya, seperti itu. Pasti kalau kita peka, kita pasti kita banyak kesaksian hidup kita bagaimana Tuhan memberkati hidup kita ya. Saya pernah mengalami sewaktu muda dulu juga, sepeda motor saya nggak bisa jalan karena nggak ada bensin. Tapi karena suatu hal penting menyangkut pelayanan, mujizat Tuhan terjadi, seperti janda satu anak yang melihara Elia ya, ketika tinggal sekali makan habis, tapi tidak pernah habis-habis itu. Saya pernah mengalami seperti itu ya, dalam kemiskinan saya waktu muda tuh. Oke, saya tidak mau perpanjang di sini ya, pengalaman pribadi dari Yakub kiranya boleh menjadi berkat bagi kita juga. Kita kembali ke pertanyaan Pak Jimmy tadi yang menarik. Apakah Tuhan mengerti saran Habakuk? Kira-kira begitu tadi pertanyaannya. Silakan yang mau menanggapi. Gimana sikap Tuhan terhadap apa yang disampaikan Habakuk? Apa ada dialog Habakuk sama Tuhan mengenai murka dan berbelas kasihan tadi? Silakan. Ada Pak Ucok juga ya, silakan. Bu Joli ya. Yang muda-muda nih, Esther, Yayu. Waktu kita jalan terus nih. Masa harus pakai karunia penunjukan lagi? Pak An, sudah siap? Pak Saud? Ya, Pak Saud dulu. Saya belum mulai kalau Pak Saud belum. Begitu ya? Sesama biskota nggak boleh saling mendahului. Bisa. Iya deh, karena Pak Anan yang suruh nih. Enggak juga silakan. Untuk berpartisipasi ya. Saya tadi mendengar satu pernyataan atau pertanyaan dari Juna ya, tentang maksudnya apakah Allah mengerti ya tentang apa doa ya, atau satu pernyataan dari Habakuk gitu ya, pasti mengerti lah ya kalau kita beriman kan. Cuman kan kita harus memberikan satu statement, satu pandangan yang membuat kita secara kognitif juga merasa yakin. Ya memang secara saya memulainya dalam narasi seperti ini ya. Di dalam kitab suci ya,
ya di dalam Alkitab ya khususnya, ketika ada ayat-ayat ya tentang misalnya nih tentang penyalipan Tuhan Yesus gitu ya, itu kalau menurut saya itu satu kebenaran mutlak ya. Jadi sudah masuk dalam satu kebenaran mutlak. Karena apa? Karena itu sudah terbukti atau masuk di dalam historis gitu ya. Historis, kemudian arkeologis, kemudian teologis begitu. Nah, itu benar-benar terjadi gitu ya. Nah, jika tidak masuk dalam tiga besar itu, di dalam satu statement ataupun pernyataan kitab suci itu masih masuk dalam ranah atau dalam kalau bahasa teologinya itu hermeneutika, penafsiran. Begitu ya. Nah, kita kembali di dalam bacaan kita hari ini. Ya, yang kita ambil dalam Habakuk pasal 3 ya. Ayat yang pertama sampai terakhir. Tadi Pak Heri mengingatkan bahwa ketika ayat itu disampaikan ya, itu belum terjadi begitu ya saat itu. Tetapi jika sekarang yang kita baca dan kita ketahui itu terjadi, sudah terjadi, dan itu benar ya, karena kita bisa buktikan dalam fakta historis, fakta arkeologis, fakta teologis gitu. Karena apa? Saya baca, kalau baca historis sudah jelas ya. Kalau dalam sejarah-sejarah Israel Habakuk ada, ya, dalam arkeologis juga ada ya. Bagaimana kemudian dalam teologis ya. Ini Tuhan memakai Habakuk untuk memperingati tentang hukuman Tuhan yang akan bangsa Israel, Yehuda alami. Demikian juga Tuhan pada masa yang hampir sama sebenarnya, dia pakai juga untuk kayak Nabi Yoel, ya kan? Nabi-nabi masuk dalam nabi-nabi kecil ini. Ya, juga memprediksi hukuman Allah kepada bangsa Yehuda gitu. Ya, dengan kita tahulah dengan memakai tulah belalang dan kekeringan, ya kan? Itu terjadi juga. Kemudian juga saya lihat dengan Amos, ya kan, Nabi Amos, ya Tuhan pakai, ya dia seorang gembala, ya yang menarik, dia pakai satu ukuran yaitu tali sipat. Tali sipat itu sebenarnya kalau kita membangun bangunan itu miring atau tidaknya itu dengan tali yang digantung di bawahnya, lurus gitu ya, gitu. Nah, itu kalau kita lurus, bangunannya bagus bentuknya gitu ya. Nah, itu gambaran dari bangsa Israel yang memang sudah miring jauh gitu ya dari Tuhan. Itu menarik sekali. Kemudian juga dengan Obaja, ya dia memperingatkan atau memberitahu bahwa ya musuhnya bangsa Israel yang ironinya adalah saudaranya sendiri, yaitu antara Yakub dan Esau, ya jadi tentang bangsa Edom yang akan dihukum Tuhan, dan ternyata benar lenyap ya bangsa Edom itu. Ketika bukannya menolong saudaranya, malah dia bersekutu dengan Sorry Pak Saud, bisa dipersingkat ke inti permasalahan Junat tadi? Jadi begini. Thank you. Oke, jadi maksudnya saya adalah sebenarnya di dalam menafsir kitab suci ini sebenarnya ya kita harus benar-benar belajar ya. Jadi bahaya sekali kalau doktrin itu hanya satu dalam pengertian yang kita anggap benar ya. Padahal ya ada doktrin lain lagi yang memang teruji juga. Jadi disinilah satu challenge buat kita yang beriman ini. Banyak sekali. Gambaran saya adalah ya dalam minggu ini sebenarnya saya ada satu diskusi bahkan argumentasi
dengan seorang pendeta yang sebenarnya juga menghasilkan sesuatu perdebatan yang sebenarnya wajar. Nah, itu harus saling mengkoreksi ya. Namun di dalam proses itu sebenarnya Pak Heri sudah memperingatkan saya. Sebenarnya saya bisa sampaikan satu pernyataan tentang penafsiran ya. Tadi saya dengan mulai kalau penafsiran itu masuk dalam unsur historis, arkeologis dan teologis itu kebenaran. Tapi kalau itu belum ketiga unsur tadi itu masih penafsiran. Sebenarnya itu. Jadi kembali kepada kitab Habakuk ini benar-benar terjadi dan ini satu realita hidup yang dialami oleh bangsa Israel dengan peringatan Tuhan melalui nabi-nabinya. Seperti itu Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Pak Saud. Saya garis bawahi bahwa apa yang Pak Saud tadi sampaikan bahwa yang paling penting memang ketika Habakuk yang kita sedang bicarakan itu mendapat penglihatan dari Tuhan itu belum terjadi karena ini menyangkut pembuangan bangsa Israel ke Babel, Yehuda ke Babel setelah kira-kira 9 tahun kemudian. Tetapi fakta itu terjadi, itu yang paling penting yang tadi Pak Saud sampaikan. Itu benar-benar terjadi. Nubuatan itu yang Habakuk sampaikan itu yang kita belajar malam ini, itu benar-benar terjadi. Setelah kira-kira 9 tahun kemudian. Nah itu. Apakah Pak Saud ingin tambahkan lagi kembali kepada topik yang tadi dilemparkan oleh Pak Jimmy? Saya kurang notice tadi, kurang. Oke. Apa ya? Jim mau ulangi, Pak Jimmy? Iya Pak. Jadi bahwa Habakuk berdiskusi dengan Allah, lalu seakan-akan menyarankan kepada Allah, Allah ingatlah, berbelas kasihanlah dengan kami, seperti yang dahulu engkau berbalas kasihan. Sekarang kan pertanyaannya adalah, apakah Allah menuruti sarannya Habakuk, dan bagaimana sikap si Habakuk gitu kan atas kira-kira jawabannya Allah itu. Begitu Pak. Oke. Boleh saya tanggapin? Silakan Pak Saud. Oke. Jadi memang seperti saya lalu juga menyampaikan ya, ada dua sifat dari Allah ini yang sebenarnya kontradiksi ya. Tapi ada pendeta yang berkata itu paradoks, tapi kalau menurut saya kontradiksi. Yang satu adalah kasih Allah ya. Jadi kasih itu dosa besar apapun harus diampuni. Yang satu lagi keadilan Allah, kesalahan sekecil apapun harus dihukum. Begitu. Cuma ya, ada tambahan-tambahan yang lain ya, dengan ada kedaulatan Allah ya. Ya. Tapi kalau saya pribadi selama saya belajar dan saya alami ya, kemudian juga kita lihat di Alkitab bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Manusia diciptakan karena kasihnya Dia. Namun ironinya ketika diciptakan menurut gambar dan rupa, diberikan hak bebas ya dalam memilih, namun juga diberikan satu peringatan, jangan diuji itu, jangan kamu makan kamu mati. Namun apa yang terjadi? Juga Allah tetap mengasihi, mengampuni Adam. Bahkan kita tahu Kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium, janji Allah dan digenapi di dalam Kristus. Nah, jawabannya adalah Allah mendengar ya, dan Allah punya cara. Dia mendengar dan dia mengasihi dan dia memberikan, tapi dengan jalannya Allah sendiri. Itu. Dan tetap mengalami satu pembuangan. Justru kalau tidak mengalami pembuangan itu, bangsa Israel ya bukan lagi mengalami satu kehancuran, bahkan kalau tidak dia mengalami di Babel.
Karena sampai di Babel, ini saya tambahkan ya, ketika dia di Babel, dia merasakan menjadi orang yang menderita, benar-benar miskin, semiskin-miskinnya. Mereka tidak bisa mempersembahkan kepada Allah, ya, bait Allahnya tidak ada, kurbannya tidak ada. Itu kalau kita belajar dalam mesianik ya, dalam kekristenan mesianik itu ada satu frase khusus yang dalam bahasa Indonesia begini. Mereka setiap menghadap Allah, dia berkata, ya kami ini orang yang miskin, kami ini orang yang tidak punya apa-apa, bahkan untuk berkorban kepada Allah saja tidak bisa begitu. Makanya ya ini ini satu message. Apakah Anda saudara-saudara ini mendengar menerima atau tidak ya? Ketika khotbah ya, saya ambil di dalam Matius 5 ya, ayat yang ke-1 ya, khususnya yang ketiga ya, Matius pasal 5 khotbah di bukit. Ini Tuhan Yesus di depan bangsa Israel ya. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Jadi ini merupakan satu jawaban dari kerinduan bangsa Israel yang ada di Babel ketika dia berdoa kepada Allah. Kami orang yang miskin, kami orang yang tidak berdaya, kami orang yang benar-benar minta dikasihani. Maka Tuhan Yesus menyatakan di dalam, inilah saya. Ketika bangsa Israel di Babel itu berdoa kepada Allah, ya, apalah yang namanya YHWH atau Yahweh, disinilah pertama Tuhan Yesus sampaikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Itu yang saya mau kutip. Terima kasih. Terima kasih Pak Saud. Saya cuma mau tanya lagi, mempertajam. Jadi apa tadi di dalam pergumulan Pak Saud bilang Habakuk bertanya kepada Allah dan Allah tentu menjawabnya. Tetapi bagaimana sikap jawaban Allah dan tadi pertanyaan yang masih sedikit belum kejawab, bagaimana sikap Habakuk terhadap jawaban Allah itu? Silakan kalau ada mau tambah. Maksudnya jawaban Allah tetap apa yang Allah telah tetapkan, dan itu terjadi pembuangan ya ke Babel. Karena menurut saya jika tidak terjadi pembuangan, justru bangsa Israel lebih hancur lagi. Pertanyaannya, Pak Saud, maaf. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap Habakuk terhadap jawaban Allah atas tawar-menawarnya dia, bukan soal pembuangan ke Babelnya, itu udah pasti. Tetapi bagaimana, dia kan tadi konteksnya kan dia Allah murka, dan tetapi Habakuk menambahkan Allah berbelas kasihanlah terhadap kami umatmu, jangan cuma kami dimurkai. Nah, ini tadi diangkat oleh Jimmy bahwa ini ada satu tawar-menawar seperti ketika Musa memimpin umatnya sudah berdosa juga, mau dihabisi Tuhan, tetapi Musa menawar seperti Abraham, tadi juga saya kasih contoh, Sodom dan Gomora, seperti itu. Itu intinya pertanyaannya. Saya kepingin kita ngerucut ke sana. Itu pertanyaan tadi dari Jimmy. Ya, justru Allah itu benar-benar mendengar dan menghargai apa yang diminta oleh Habakuk. Tapi dengan cara Allah sendiri, yaitu ya dengan membuang ke Babel, dan saya sudah jelaskan justru lebih baik terjadi pembuangan ke Babel itu yang akan mendewasakan bangsa Israel. Dan khusus untuk Habakuk tadi sudah disampaikan, yaitu ya secara rohani, ya secara ilahinya dia, pernyataan Habakuk itu yaitu ketika dia mengalami proses, kalau kita lihat di dalam Habakuk 1 ya, kemudian di Habakuk kedua dia sudah mulai bahwa orang benar hidup dalam iman, dan ketiga puncaknya ya ini di ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak
berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya. Di situ satu gambaran daripada bahwa apa yang Habakuk minta itu dijawab, itu diterima oleh Allah. Bahkan Allah memberi secara ilahi ya satu pengertian yang begitu luar biasa yang mengubah Habakuk. Ini dia puncaknya di sini kalau menurut saya. Jadi Habakuk punya statement itu. Jadi Habakuk menerima dengan iman yang teguh bahwa apa yang sudah Allah lakukan itu kita terima dengan senang hati. Ayat 17. Gitu Pak Saud kira-kira. Iya. Oke. Gimana Jim? Ada tanggapan? Silakan. Ya Pak, seru Pak. Artinya begini kan, bahwa apa yang Habakuk sampaikan kepada Allah, bahwa Allah engkau hebat dulu loh. Tetapi hari ini tadi Pak Saud sudah membahas ada secara arkeolog, secara histori gitu dan secara teologi, apa yang Allah sampaikan terjadi. Dan ketakutannya Habakuk itu bukan ketakutan kita yang maaf, nggak ada uang di dompet. Yang maaf tidak ada uang di dompet, tetapi ini adalah as a nation, sebagai bangsa, Israel setelah diserang oleh Babel selesai. Setelah selesai diserang oleh Babel, Babel dikalahkan oleh oleh Persia, lalu Persia dikalahkan oleh Yunani dikalahkan oleh Romawi, dan as a nation sebagai bangsa Israel baru berkumpul 1948. Jadi kegelisahan Habakuk adalah kegelisahan yang jauh lebih besar daripada kegelisahan kita yang hanya sebatas saya nggak ada duit, tapi identitasnya dia dihilangkan sama Allah. Dan jawabannya kan yang tadi ayat 17 katanya, dia bilang sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun tidak berbunga, aku bersukaria. Nah itu yang harus kita gali. Nanti mungkin Pak Nesen akan menggali lebih dalam di situ. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Semakin dalam dan semakin meluas. Jadi pemahaman dari berbagai sudut pandang, kalau kita angkat ayat 17 itu, ya tidak ada yang salahnya juga sih. Kalau yang baru bertobat, ya pikirannya ya dompetnya aja, Jim. Perutnya. Ya, silakan yang lain. Adakah yang mau disampaikan lagi? Masih ada waktu kira-kira 9 menit. Ada topik baru atau mau topik ini juga, silakan. Silakan Ibu Lomonga mau bicara. Kalau melihat strukturnya ayat 16 sampai 19 ini paralel dengan ayat 1 sampai 4. Jadi apa yang diminta oleh Habakuk dijawab oleh Tuhan Allah. Tadi seperti kata Pak Saul, memang harus dihukum bangsa Yehuda. Tapi permintaan Habakuk untuk sambil dia menceritakan dulu lintasan sejarah bagaimana mereka dulu ditolong oleh Tuhan Allah waktu keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, jatuh bangunnya, tapi dihukum, diampuni lagi, dihukum, diampuni, selalu begitu. Makanya dia katakan, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dia ingin ingat, Tuhan dahulu juga kami
selalu dihukum kalau melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi kasih-Mu selalu ada. Jadi dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dan ini memang dijawab juga oleh Tuhan, karena memang mereka dibuang ke Babel, hidup dengan susah. Tapi satu waktu mereka, sebagian dari mereka dikembalikan, jadi mereka nggak sampai habis. Dengan datangnya Persia, Babel ditaklukkan, sebagian dari bangsa Yehuda itu kemudian kembali lagi ke Yerusalem, mereka membangun negaranya. Jadi mungkin ini bayangan ini yang terlihat oleh Habakuk, sehingga dia bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, saya yakin Tuhan akan menolong kami. Jadi itu sebabnya dia bersorak-sorai. Jadi belajar dari sejarah, dia sangat yakin, dia sangat beriman pada satu waktu Tuhan akan mengembalikan mereka. Dia sangat yakin bahwa mereka akan menang. Itu kehebatan dari Habakuk ini, imannya, bahwa kami akan menang, kami akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya dia bisa mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan segala macam ada, tapi aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Disinilah inti daripada buku Habakuk ini. Iman Habakuk itu begitu hebatnya. Dan ini sebetulnya yang harus patut kita contoh. Bagaimanapun beratnya masalah yang kita hadapi, bagaimanapun sakitnya masalah yang akan kita jalani, yakinlah kita akan beserta kita. Jadi yang saya angkat dari sini itu, saya nggak begitu tahu teori mengenai yang lain, tapi saya ambil dari buku Habakuk ini adalah ini. Karena setiap manusia itu punya masalah. Saya banyak masalah. Saya belajar dari PH selama ini. Dan makin kita mengenal Allah, makin mengenal karakter Allah, dalam itu lagi ya, masalah yang diberikan dengan tetap ya bisalah menikmati hidup, bisa tetap tertawa, bisa tetap senyum walaupun masalahnya itu sangat berat. Tapi memang ini membutuhkan proses yang sangat panjang, dan kunci memang kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Allah kita memang hebat. Itu yang bisa saya ambil dari ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Lumoga. Waktu kita sempit, jadi mulai dari yang kalimat terakhir saya garis bawahi, memang kita harus punya hubungan yang spesial lah, yang erat sama Tuhan, yang intim. Seperti halnya Habakuk tunjukkan. Ada satu poin lagi penting, tadi saya putus-putus Ibu, tetapi ada satu hal lagi yang penting, menyangkut apa tadi pembahasan Jimmy sama Pak Saud. Setelah bangsa ini di Babel, kita melihat bahwa sesungguhnya Allah menjawab Habakuk dengan berbelas kasihan. Bangsa itu dikembalikan sebagian, ya. Kalau kita lihat beberapa, ada 2 periode apa 3 periode kalau kita lihat pengembalian bangsa Yehuda dan Israel di zaman Esra dengan Nehemia, ya, Esther, ya, pemeliharaan Allah kepada umat ini. Bukti Tuhan menjawab apa yang Habakuk sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, jangan murka aja, tetapi belas kasihan-Mu kami terimakan seperti pengalaman kami yang lampau. Oke, terima kasih. Saya tahu Pak Anan mau bicara itu. Saya kasih waktu tinggal, karena waktu kita sisa 2 menit. Silakan Pak Anan kalau ada yang mau disampaikan. 2 menit kemudian setelah Pak Anan sampaikan, saya serahkan langsung ke Pak Netson.
Silakan Pak Alan. Ya, terima kasih. Jadi saya mencoba untuk, sebenarnya ini sudah dikupas banyak ya, jadi saya nggak masuk ke sana. Hanya kalau Pak Saud tadi udah bicara tentang historical, ya archaeological maupun theological, saya mencoba menambahkan hal-hal yang philosophical, nggak mungkin masuk ke experiential ya. Jadi philosophical begini, saya teringat bagaimana Pak Bigman selalu mengajarkan kita memapping pokok permasalahan kalau kita membaca Alkitab. Ya. Yang pertama adalah proses progressive revelation. Kejadian 3 ayat 15. Ya, itu yang harus kita selalu ingat. Yang kedua adalah prinsip dosa, yang 4 prinsip itu, Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena-fenomena yang tadi ya, termasuk Habakuk ini kan nabi kecil ya, tulisannya juga cuma 3 pasal gitu ya. Tetapi masuk dalam kanonisasi Alkitab ya. Nah, tetapi kita kembali kepada pattern, ya, itu sebenarnya adalah suatu proses bagaimana orang berdosa diselamatkan. Nah, ini yang kita nggak boleh lupa ya, 4 prinsip dosa ini, yang pada akhirnya nanti ya orang yang tidak berdosa tidak lagi berbuat dosa. Ya, saya rasa itu aja ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alan. Silakan Pak Nelson. Saya serahkan ke Pak Nelson. Ya, terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu semua ya. Tidak terasa kita menyelesaikan kitab Habakuk malam hari ini, sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Ketika kita mendalami kitab Habakuk, maka sebetulnya nanti harapan kita apa yang menjadi testimoni kita masing-masing setelah kita mempelajari, mendalami 3 pasal dari kitab Habakuk ini. Ya, doa Nabi Habakuk. Ya, itu sesuatu yang sangat menarik sekali kalau kita bicara tentang doa Nabi Habakuk dalam bagian ini. Jelas menurut nada ratapan Mazmur pasal 7 juga pemazmur Nabi Daud juga menyanyikan nyanyian ratapan. Itu sesuatu yang kemudian memberitahukan kepada kita bahwa Habakuk ini bukan hanya sekedar seorang nabi biasa, tapi juga sekaligus penyair gitu ya, seorang musisi hebat yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah, Tuhan kemudian dengarlah atau telah kudengar kabar tentang engkau dan sebagainya gitu ya. Tadi sudah dibahas. Tapi apa yang sangat menarik dalam bagian ini bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada Habakuk dalam pasal 1, pasal 2 jelas bahwa Tuhan sudah memperlihatkan kepada Habakuk apa yang akan dia lakukan kepada umat atau orang Yehuda dan juga kepada orang Kasdim atau orang Babil ya, yang akan dipakai oleh Allah untuk menindas mereka, dipakai oleh Allah untuk mendisiplin umat yang kemudian sudah berdosa kepada Allah. Oleh sebab itu kemudian pasal 1, pasal 2 tentu kita mengingat bahwa Habakuk seakan-akan tidak menerima dengan apa yang Tuhan berikan, ya, apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Sehingga ini satu proses iman, dinamika iman. Seorang nabi yang luar biasa. Kalau bicara tentang Habakuk sendiri kan definisi secara harafiahnya Habakuk itu adalah melekat pada Tuhan, dekat gitu, nempel sama Tuhan. Betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Pengetahuan tentang beratnya penghakiman Allah membuat Habakuk dari gentar gitu ya. Di satu sisi bahwa kalau dia memposisikan diri orang yang dihukum oleh Allah, takut dia benar-benar memurka Allah itu tidak tanggung-tanggung. Tapi di sisi lain bahwa ketakutan juga merupakan satu respect dia terhadap Allah yang maha besar, yang maha agung itu ya. Sehingga begitu luar biasa. Di sisi lain kalau dipahami secara negatif tentang bagaimana ketakutan orang yang akan dihukum, maka itu ketakutan yang luar biasa. Tapi di sisi lain bahwa ketakutan seorang nabi yang mengerti, yang mengetahui akan Allah, yang penuh cinta kasih, maka dia bisa memahami bahwa Allah itu luar biasa. Ya, takut dan gentar kepada Allah. Itulah yang dialami oleh Habakuk. Karena itu ketika kita memahami secara eksposisi bagian ini, apa yang sebetulnya Habakuk mohon untuk dihidupkan. Ya, hidupkanlah kembali ya Tuhan. Nyatakanlah kembali. Ya. Apakah ada sesuatu yang sebelumnya mati? Gitu? Apakah sesuatu yang sebelumnya tidak hidup gitu ya? Maka di dalam bagian ini jelas kalau kita memperhatikan konteks bahwa Habakuk menerima apa yang Tuhan berikan. Ya, nyatakanlah, berilah penghakiman, hidupkan. Ya, nyatakan apa yang kau kehendaki, apa yang kau ingin lakukan untuk memberikan penghukuman bagi umat yang berdosa dan juga bagi bangsa Kasdim.
Karena itu sudah diperlihatkan kepada Habakuk, tapi sekaligus juga Habakuk berbicara ya tentang apa? Kemurahan Allah, selamatkanlah umat yang engkau telah janjikan. Ini sesuatu yang permohonan yang luar biasa ya. Sehingga bukan sekadar negosiasi dan sebagainya. Habakuk seorang nabi yang mengerti, mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang telah mengikat perjanjian dengan umatnya. Sehingga tidak heran kemudian Habakuk juga kemudian mengatakan penyelamat atau memohon suatu penyelamatan yang dahsyat kepada umatnya. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman ya. Jadi di tengah hukumannya atas Yehuda, di tangan orang Kasdim, Habakuk memohon kepada Tuhan untuk apa? Ingatlah akan belas kasihan. Sebetulnya itu bukan hanya sekedar bicara tentang bagaimana Habakuk dan para nabi yang lain. Kita juga bukankah di dalam doa pengakuan dosa kita juga gitu ya. Ya ampunilah saya ya Tuhan. Ingatlah akan belas kasihan-Mu kepada kami, dan bahkan di dalam doa Daud juga gitu ya. Bagaimana Daud berdoa, janganlah kiranya Engkau mengambil roh-Mu daripadaku ya Tuhan. Ini sesuatu sebetulnya inilah gambaran kehidupan umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam murka ingatlah kasih sayang. Jadi sebetulnya bicara tentang permohonan Habakuk, permohonan untuk membangun kembali suatu kerohanian yang sudah rusak dari umat Yehuda. Bangunkan kembali ya Tuhan, hidupkan kembali kerohanian yang sudah mati itu. Umat yang sudah mati oleh karena dosa mereka, pelanggaran mereka begitu jahat. Kalau kita membaca ya, bagaimana situasi politik Yehuda di bawah kepemimpinan raja yang begitu jahat di zaman Habakuk. Karena itu sangat membuat umat begitu mati rohani mereka. Sehingga penyembahan dan sebagai penindasan yang dilakukan oleh penguasa pada zaman Nabi Habakuk. Ya Tuhan, hidupkanlah kembali pekerjaan-Mu. Bicara pekerjaan Tuhan apa itu ya? Nyatakanlah di tengah tahun, atau sudah tadi singgung ya, bagaimana tahun-tahun sebelumnya Engkau sudah menyatakan pekerjaan-Mu. Kalau membaca atau mendengar filsafat Asia itu, pekerjaan Tuhan itu selain mewahyukan, menebus, memelihara, menyelamatkan. Ya, hidupkanlah kembali pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kalau saya mengutip dari Spurgeon, ya, berilah kami berkat gitu, tetapi biarkan tujuan-Mu sendiri tercapai. Maka respon Habakuk terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, sikap Habakuk adalah bagaimana dia menerima dengan iman atas apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap baik Yehuda maupun terhadap orang Kasdim. Ya, dan kemuliaan-Mu datang darinya, dan kami akan puas meskipun kami harus dilupakan dan tidak dikenal. Ini sesuatu yang sebetulnya pilar orang-orang keunggulan orang Yahudi atau orang Israel itu kan bagaimana mereka menjadi umat tebusan Allah. Sehingga ketika relasi mereka dengan Allah, keberagamaan mereka dan sebagainya, penyembahan mereka seakan-akan terputus, maka tidak ada lagi pengharapan. Itu yang tadi disinggung oleh Pak Jemi. Jadi bukan hanya sekedar kita mau makan minum tidak ada atau tidak ada uang, bukan hanya sekedar itu gitu. Tetapi Habakuk melihat perkara kehidupan ini bukan hanya perkara persoalan makan minum yang dipakai, tapi perkara kekekalan, kebinasaan yang kekal. Inilah yang ditangisi oleh Habakuk. Ya, kenapa dia begitu memohon? Dalam lintasan tahun, di tengah tahun, beritakan Habakuk merindukan Tuhan untuk melakukan pekerjaan dan menyatakan kehendaknya bagi orang Yehuda sebagai satu pekerjaan Tuhan. Yehuda jahat dan berdosa, karena itu ketika Tuhan menghukum mereka, itu pun bagian dari rencana Allah untuk membentuk mereka. Ya, ia berdoa agar kebangunan kerohanian, agar spiritualitas orang Yehuda dihidupkan kembali oleh Allah. Siapa yang bisa menghidupkan itu? Hanya Tuhan. Siapa yang bisa membawa kita kembali kepada Tuhan? Hanya Tuhan. Ya. Karena itu dalam konteks reformasi juga Tuhan pakai gitu ya. Jadi pada waktu yang tepat dan yang pasti di tahunnya. Jadi tahun atau waktunya Tuhan tuh. Waktunya Tuhan. Sehingga bicara sesuatu bagian yang luar biasa ya. Dan dalam murka ingatlah belas kasihan. Ketika bicara murka Allah, Habakuk sangat memahami tentang bagaimana dahsyatnya murka Allah dari peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh umat Israel. Ya, Allah tidak main-main dengan dosa.
Habakuk berdoa mengetahui dengan baik bahwa mereka tidak layak untuk dibangkitkan. Umat Yehuda secara keberdosaan mereka begitu tidak layak untuk dibangkitkan, untuk dihidupkan. Karena itu dia berdoa mohon belas kasihan. Itulah hati seorang nabi itu ya. Hati seorang nabi terhadap umat yang Tuhan kasihi. Itulah sebetulnya hati kita terhadap orang lain, terhadap sahabat-sahabat kita, terhadap rekan-rekan kita, ya, terhadap keluarga kita. Harusnya hati kita demikian, begitu mengasihi mereka sampai ya tadi sudah Musa tadi kutip oleh Pak Jimmy, dan bahkan masuk ke dalam perjanjian baru, Rasul Paulus pun demikian. Sekiranya darahku bisa dikorbankan untuk bangsa ini, biarlah Tuhan menyelamatkan. Tapi apa daya? Nggak bisa, nggak mampu. Ya, Habakuk tahu bahwa orang Yehuda pantas menerima murka Allah. Tapi di tengah murka Allah, Habakuk memohon anugerah Tuhan untuk satu kebangunan rohani. Ya, dengan kata lain saya ambil dari pernyataan Spurgeon. Kita tidak dapat memohon jasa kita. Itu harus belas kasihan. Kita tidak bisa menuntut kepada Tuhan atas jasa, atas apapun, kemudian kita minta ini jasaku dan sebagainya. Tidak. Dalam konteks menghidupkan kerohanian, membawa kita kepada Allah. Betul-betul. Kemurahan Tuhan. Siapa kita bisa menuntut jasa kepada Tuhan? Karena kembali bahwa sebetulnya dalam bagian ini kalau kita mau kemudian membuat satu testimoni dalam doa kita, bagaimana dengan doa kita? Ya, seharusnya ketika kita memahami bagian ini dan kita berdoa, Tuhan hidupkanlah aku. Ketika aku mati, rohaniku mungkin mengalami kekerdilan, kekeringan dan sebagainya. Ya, relasiku dengan Tuhan tidak lagi indah, relasiku dengan Tuhan terputus dan tersendat. Tuhan, hidupkanlah kerohanianku. Barangkali ya dalam kehidupan kita terlalu sering, atau walaupun tidak semua ya gitu ya, walaupun tidak sering barangkali juga. Kadang kita menyalahkan gereja, menyalahkan orang lain, menyalahkan dosa, menyalahkan kejahatan, menyalahkan ini dan itu, tanpa mau berkata kepada Tuhan, aku ini loh Tuhan yang berdosa. Hidupkanlah aku. Berdoalah untuk satu kebangkitan kerohanian diri. Berdoa untuk kebangkitan kerohanian keluarga, untuk kebangkitan kerohanian gereja, kebangkitan kerohanian orang lain. Dengan demikian hati kita sebagai manusia berdosa yang telah ditebus oleh Allah, yang memiliki secara fungsi kenabian, karena kita orang percaya pun ya secara fungsional kita memiliki fungsi kenabian, kita mengasihi orang lain juga. Berilah kami kembali semua berkat ya tadi Spurgeon, saya ambil lagi bagian ini. Ya, berilah kami berkat, tetapi biarkan tujuanmu sendiri tercapai dan kemuliaanmu ya, dan sebagainya. Jadi tujuan Tuhan yang ingin dinyatakan oleh Habakuk di dalam bagian ini. Maka masuk ayat 13 sampai 15 bagaimana Habakuk dalam doanya. Ya, ini suatu pernyataan iman yang luar biasa, sikap iman yang luar biasa tentang bagaimana pujian akan kuasa Allah atas nama umat Tuhan, ya. Sehingga gambaran figur dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam perjalanan umat Israel. Tadi sudah disinggung banyak dari Mesir dan sebagainya, masuk tanah Kanaan, dan bahkan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Sehingga saya tidak lagi menggali bagian ini, tadi sudah sampaikan. Tapi luar biasa, Habakuk memahami akan satu kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan meliputi langit dan bumi penuh dengan pujian. Ya, siapa yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan? Tidak ada. Kerajaan Kasdim pun tidak akan pernah mampu. Jadi saat Habakuk berdoa untuk kebangunan rohani, ia mulai memuji Tuhan dan membawa satu kebangunan rohani itu dalam pujian, dalam nyanyiannya, ya. Maka Habakuk memuliakan kuasa dan keagungan Allah, kemuliaan Tuhan, ya. Atau dengan istilah lain, Shekinah, yang melindungi, yang memimpin umat Israel, gitu, umat Israel keluar tanah Mesir. Bagaimana kemuliaan Tuhan melingkupi mereka siang, malam, dan bahkan dalam seluruh perjalanan kehidupan umatnya. Tuhan
memimpin mereka dengan kemuliaannya. Luar biasa ketika melihat satu ke belakang lagi, melihat karya Tuhan yang di belakang. Luar biasa, saya tidak singgung lagi karena sudah digali tadi ya, sudah disampaikan bagian ini. Hingga menolong kita memahami bahwa ya, luar biasa. Ya, kita melihat bagaimana sih karya Tuhan yang sudah kita lalui di belakang kita, di perjalanan yang sudah kita lewati. Ya. Kalau yang lain, kalau dalam pujian, orang lain kau lalui, jangan jalan terus gitu ya. Itu suatu pujian yang luar biasa mengingatkan kita ya. Kita mengukir perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu ya, ini semua gambaran sejarah yang kemudian dipakai oleh Habakuk untuk melihat kehidupan umat Yehuda yang akan dibuang, karena itu ya luar biasa baik dari sisi Tuhan, dari sisi kemuliaan Tuhan, dari sisi keagungan Tuhan, dari sisi kuasa Tuhan, dan sekaligus juga dari sisi umat manusia yang sebetulnya tidak berdaya. Ada hal yang sangat menarik kalau kita memperhatikan. Engkau pergi demi keselamatan umatmu, demi keselamatan atau demi keselamatan bersama yang diurapimu. Nah, ini sebetulnya tadi juga tidak mendapatkan sentuhan dari teman-teman di sana. Engkau pergi demi keselamatan umatmu. Allah menyelamatkan. Allah melakukan karya yang agung, karya yang mulia, karya yang luar biasa demi keselamatan umatnya, demi keselamatan bersama yang diurapimu. Beberapa minggu yang lalu atau minggu yang lalu Pak Jimmy juga sudah singgung tentang yang diurapi. Kalau nanti kemudian mengacu kepada sejarah, ketika umat Israel dibuang, maka dalam kitab Yesaya, siapa yang diurapi, dinyatakan Tuhan diurapi di sana? Raja siapa ya? Jelas. Bukannya sekedar nanti kemudian tentu nanti pada akhirnya mengacu kepada satu pembebasan dari dosa yang dilakukan oleh Kristus, tapi Tuhan juga pakai raja-raja yang tidak mengenal Allah, raja kafir, untuk membawa umat yang dibuang di Babel kembali ke Yerusalem. Ya. Ini ketika Habakuk mengingatkan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan di masa lalu. Itu membuatnya penuh iman, penuh pengharapan, penuh keyakinan untuk apa yang Tuhan dapat lakukan di masa sekarang dalam konteks mereka. Dan bahkan di masa depan Yehuda. Ya, dia juga menyatakan bahwa keselamatan dibawa dengan yang diurapinya. Jelas, kalau kita melihat bagian ini, ya, Kores, Raja Kores. Ya, saya baru ingat Yesaya ya. Orang Raja Kores, raja yang tidak mengenal Allah, tapi dipakai oleh Allah untuk membawa umat kembali ke Yerusalem. Keselamatan yang diurapi, ya, itu paralel dengan umatmu. Yang diurapi juga ya dalam konteks kitab Pentatuk menunjuk kepada bagaimana Musa seorang yang diurapi Tuhan dan sebagainya. Tapi umat juga menunjuk kepada umat yang diurapi Allah. Ya. Yang menunjuk kepada satu konteks secara kontekstual mengacu pada kitab Keluaran. Secara tadi memang secara sejarah ya, dan luar biasa. Kepada waktu Tuhan mengutus Musa kepada Firaun juga Tuhan memakai bahwa Musa sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Dalam perjanjian lama banyak kita temukan. Saya tidak akan singgung banyak hal itu karena saya pikir waktu juga ya. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang baik untuk memuji Tuhan. Mengapa ya? Dalam berdasarkan dari apa yang Habakuk sampaikan. Suatu pemberian kehormatan dan kemuliaan yang memang pantas dan layak bagi dia. Bagi Allah pantas sekali untuk dihormat. Dan menyatakan satu pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan yang secara khusus untuk menyelamatkan, yang sudah menyelamatkan. Ya, secara khusus menyelamatkan kita juga ya. Karena itu ya, puji Tuhan, muliakan Dia. Dan mengajarkan, mengingatkan kita tentang siapa Tuhan itu. Dan apa yang Dia telah lakukan. Ya. Maka sesuatu yang luar biasa kemudian ketika Habakuk juga itu apa memuji Tuhan yang menempatkan manusia dalam perspektif yang benar di bawah Tuhan. Ketika manusia berdoa atau ketika kita seakan-akan seolah-olah begitu ya menasihati Allah, oh tidak.
Allah dalam segala keputusannya ada dalam kedaulatannya. Karena itu di dalam kitab Yesaya pasal 40 misalnya, ayat 1 sampai ayat 3. Siapakah yang bisa menjadi penasehat Tuhan di sana? No. Siapakah yang bisa menjadi pengarah Allah? Tidak ada. Dan itu dikutip lagi oleh Paulus dalam suratnya 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Tidak ada yang bisa menjadi penasehat bagi kita. Justru dia adalah penasehat yang ajaib, raja yang kekal, itu Yesaya. Karena itu luar biasa. Kenapa kita memuji Tuhan? Memuliakan Tuhan. Membangun keyakinan akan kuasa dan karya Allah yang luar biasa. Karena melihat bagian pasal 3 ini tentu kita tidak lepas daripada bagaimana satu kemenangan iman Habakuk ya, dalam bagian sebelumnya kita sudah belajar bagaimana iman yang bergumul, iman yang mengalami satu pergumulan, iman yang mengalami satu pembentukan, pergejolakan dalam diri Habakuk, tapi kemudian bagaimana dia melihat, menyaksikan satu kemenangan iman dan mendeklarasikan keimanan. Habakuk mengakhiri nubuat ini dengan satu komitmen, penegasan iman yang diperbaharui, yang terus-menerus dibentuk, mengungkapkan keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Allah. Luar biasa. Ya, memiliki ketenangan walau kesusahan akan datang. Ya, sehingga bicara kesusahan bukannya sekedar kesusahan yang tadi ya, bukannya sekedar kesusahan kita punya uang dan tidak punya uang. Tapi kesusahan yang menyangkut identitas mereka sebagai umat Allah, sebagai umat perjanjian, sebagai orang yang kemudian menerima anugerah Allah dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu suatu pergumulan yang luar biasa. Kemudian bagaimana Habakuk menyatakan bahwa dia bisa tenang. Tuhan telah menjawab doanya. Tuhan akan membuktikan kebenarannya, menyatakan kebenaran yang pada akhirnya memulihkan umat yang benar-benar bertobat. Nah, pasal 2 ayat 4. Sementara jawabannya memuaskan Habakuk. Pemikiran tentang invasi Kasdim atas umat juga telah meninggalkannya. Ya, secara fisik, kelelahan dan sebagainya, Yeremia juga membicarakan tentang hal itu. Namun demikian, Habakuk sang nabi itu dapat beristirahat, dapat mendapatkan satu ketenangan. Kalau kita membaca kitab Mazmur ya, ratapan juga demikian, seperti ini kebanyakan ratapan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan sebagainya. Pada akhirnya dia mendapatkan satu ketenangan, bisa beristirahat. Bisa membaringkan, bahasa Mazmur, bisa membaringkan diri dan tidur gitu ya. Dapat beristirahat pada hari kesusahan. Karena dia tahu, karena Habakuk tahu bahwa Tuhan akan menghakimi dengan adil. Yehuda akan dihakimi. Jangan lupa, Kasdim akan dihakimi. Nah, itulah yang menjadi satu pergumulan Habakuk sebelumnya. Karena mengetahui kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, Habakuk dapat mempercayai Tuhan bahkan dalam krisis sekalipun. Ya, sehingga bersukacita di dalam derita, bersukacita dalam duka dan sebagainya. Itulah kehidupan orang percaya. Memang secara manusia barangkali kita masih bergumul dan sebagainya, itu proses yang terus membentuk kita. Ya, karena itu bagaimana Habakuk mengetahui kekuatan Tuhan, lalu mempercayakan hidup, mempercayakan imannya kepada Tuhan. Ketika Habakuk mendengar bahwa tubuhnya gemetar dan sebagainya, tadi sudah digambarkan juga. Suatu respon yang dapat sebetulnya tepat dari seorang manusia di bawah kekuasaan Tuhan yang berdaulat. Siapa yang tidak gentar dengan murka Tuhan? Siapa yang tidak gentar dengan cawan pahit yang Tuhan berikan? Siapa yang tidak gentar dengan yang namanya murka Tuhan? Kalau bicara murka Tuhan itu ya, yang ditanggung oleh Kristus di kayu salib itu satu kematian, keterpisahan dari Bapa. Maka Habakuk, ini sesuatu yang luar biasa itu. Sehingga mendapatkan dan menemukan, memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang sejati, yang kepadanya dia bersandar berlindung, yang kepadanya ya dia menyerahkan iman, memfokuskan iman. Sungguh luar biasa. Maka Habakuk akan di sini dia akan menyerang dengan
Ya, pasukan Habakuk ingat bahwa orang Babel akan datang dan bahwa Allah yang berkuasa dan agung itu akan mengarahkan segala pekerjaan melawan Yehuda. Bersukacita di dalam Tuhan. Ya, bersukacita di dalam kesulitan, bersukacita di dalam derita, kesukaran dan sebagainya. Meski pohon ara tidak berbunga dan seterusnya. Tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan bersuka karena Tuhan, karena Allah juru selamatku. Kalau kita merenungkan bagian ini, kenapa Habakuk mampu sampai bersukacita? Ya, karena Tuhan, karena Allah inilah yang membuatnya bersukacita. Jadi sukacita bukan pada buah pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, bukan pada itu, bukan pada kambing, domba dan sebagainya, bukan pada itu sukacita, tapi pada Tuhan. Sehingga tepatlah seperti yang pemazmur juga katakan ya, di dalam Mazmur 32 ayat 1 gitu ya. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, atau Mazmur kemudian 32 ayat 1. Lalu dikutip lagi oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 4, ayat 7 sampai 8 ya, Bali. Berbahagialah orang yang pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Maka berbahagialah, bersukacitalah. Itulah yang menjadi sukacita Habakuk. Dalam penglihatan Habakuk melihat suatu kondisi Yehuda, ini kan satu penglihatan, karena nanti kan baru terjadi setelah penglihatan ini dilakukan, diterima. Ya. Tapi bagaimana dia tetap mampu bersukacita? Habakuk tahu bahwa Tuhan yang agung dan berkuasa ini tidak berkurang karena manusia. Jadi kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkurang. Karena manusia menghadapi kesulitan apapun tidak akan pernah berkurang. Ya, karena kita pikir jika Tuhan begitu baik, Tuhan begitu berkuasa, Tuhan begitu besar, mengapa saya mengalami penderitaan, kesulitan ini dan itu? Justru Habakuk ingin memberitahukan kepada kita, di tengah padang gurun, di tengah kegersangan hidup sekalipun, sebagai umat yang hidup dalam perjanjian yang diikat oleh Allah dalam perjanjian dengannya, maka tetap ada pemeliharaan Allah. Kalau bahasanya Pak Dikmen, lebih baik terluka dalam pelukan Allah daripada kita kaya raya, suka cita dan sebagainya, tetapi tanpa ada pelukan dan cinta kasih Tuhan. Habakuk tahu ini adalah pertanyaan sebetulnya yang jadi ya, kalau kita Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan Maha Kuasa, kenapa ini? Habakuk tahu ini sesuatu pertanyaan yang salah. Karena itu ia mengatakan, saya seharusnya, saya tahu engkau kuat, engkau perkasa, dan jika kami berada dalam keadaan yang menyedihkan itu, karena kami pantas mendapatkan. Tidak banyak manusia menyadari kami dihukum, kami kemudian hukum, kami diapakan karena kami layak, karena kami salah, karena kami berdosa, karena kami jahat. Habakuk menyadari hal itu. Tapi dalam konteks itu kemudian Habakuk menyatakan, aku akan tetap memujimu dan bahkan bersukacita di dalam. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah karena Allah yang menyelamatkan saya, karena Allah yang menyelamatkan kita. Dengan keadaan yang menyedihkan seperti yang baru saja dijelaskan tadi ya saya sampaikan. Habakuk tidak dapat menemukan sukacita di pohon ara. Habakuk tidak menemukan sukacita di pohon anggur, tidak menemukan sukacita di ladang, tidak menemukan sukacita di bisnis, di pekerjaan, di apa. Tidak, tapi menemukan sukacita di dalam Tuhan. Karena Kristus, karena Allah, karena Tuhan, kesetiaannya tidak berubah. Sehingga dengan demikian sesuatu yang luar biasa ya diingatkan oleh Habakuk tentang hidup kita. Bersukacita dalam Tuhan. Aku akan bersukacita dalam Tuhan jika segala sesuatu yang normal yang dapat diprediksi runtuh, Habakuk akan tetap juga bersukacita. Ketaatan pada perjanjian merupakan unsur inilah perjanjian ini yang dipegang oleh Habakuk. Unsur yang wajib untuk dinikmati, kemakmuran, pertanian dalam konteks umat ya, pada waktu itu ya, dan sebagainya. Tapi meskipun ketidaktaatan akan memulai kutukan perjanjian, ulangan, Habakuk menegaskan komitmennya pada Tuhan, kesetiaannya pada Tuhan,
juga tidak akan tergoyahkan. Itulah iman. Kerinduan dan kerinduan yang penuh sukacita untuk Tuhan, bagi Tuhan. Allah adalah kekuatanku. Itu statement yang mengakhiri bagian ini. Ya. Allah adalah kekuatanku. Habakuk hanya dapat menemukan kekuatan hidupnya ada pada Allah, bukan ada pada sesuatu yang di luar Allah. Bukan. Ya, kalau dalam konteks ini bukan hanya pada pohon apa, buah mana, itu bukan. Tapi hanya pada Allah. Hanya pada Allah yang menyatakan hal ini dengan benar setelah dia mengucapkan doa. Iman dalam ayat-ayat sebelumnya. Habakuk dengan tepat menyatakan bahwa kekuatannya bukan pada apa yang di luar Allah. Bukan. Tetapi ada pada apa yang di dalam Allah. Di dalam Tuhan. Pertanyaan, bagaimana kita ada dalam Tuhan? Bagaimana kita ada di dalam Tuhan? Apakah kita sudah ada dalam Tuhan? Ya, kalau kita membaca tulisan Rasul Yohanes, tinggallah dalam aku dan aku dalam engkau, dalam kamu, gitu, maka kamu akan berbuah. Dan firmanku di dalam kamu. Nah, itu bicara relasional. Ya. Maka luar biasa bagaimana kita di dalam Tuhan lewat Kristus. Dan oleh karena itu firman harus terus-menerus kita renungkan. Bangun terus persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sebagai wujud nyata pemeliharaan Tuhan atas hidup kita dan bagaimana kita terus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan juga. Kita bahkan mungkin mengatakan ya, bahwa apa yang kita puji adalah kekuatan kita jika dengan kata-kata hidup atau sebagainya ya. Jika dengan kata-kata kehidupan atau hati seseorang memuji seseorang atau sebuah ide, maka itu adalah kekuatannya. Jadi jangan pernah bergantung pada kekuatan diri, itu sepertinya Habakuk katakan. Yeremia mengatakan, celakalah manusia yang mengandalkan manusia. Andalkanlah Tuhan. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Bergantunglah pada kekuatan Tuhan. Dia akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Gambaran rusa, gambar yang dipakai Habakuk untuk menggambarkan bagaimana rusa yang tidak pernah mengenal lelah dan selalu diberi atau selalu memiliki satu kekuatan dan Tuhan memberikan kepadanya satu kekuatan yang luar biasa. Maka sebetulnya mengingat kekuatan Tuhan, Habakuk dapat mempercayai kembali Tuhan. Ya, oleh sebab itu bagian ini sebetulnya kunci. Kembali ke pasal 2 ayat 4 ya. Tuhan adalah kekuatanku. Anggapan Tuhan terhadap kebingungan Habakuk tidak hanya menjanjikan murka ilahi terhadap juga, tetapi juga memberikan jaminan perkenanan ilahi, keamanan dan harapan tidak didasarkan pada berkat-berkat duniawi, tapi pada Tuhan itu sendiri. Disinilah kunci pasal 2 ayat 4. Orang benar akan hidup karena iman. Atau dengan kata lain, orang beriman, orang yang dianugerahkan iman, akan hidup di dalam satu kebenaran Allah. Itulah luar biasa kitab Habakuk. Karena itu sebetulnya dalam bagian ini, ya, di dinamika iman, saya mengakhiri bagian ini. Pasal yang ketiga, kejayaan iman, kemenangan iman, kemuliaan iman. Inilah perjalanan iman Habakuk. Karena itu setelah ini selesai, mari silahkan dalam renungan pribadi, apa yang menjadi testimoni saudara, testimoni kita setelah kita mempelajari kitab Habakuk ini. Sehingga iman kita, kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan secara pribadi terus bertumbuh juga. Kalau tidak, kalau hanya secara pengetahuan, rugi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak mengalami satu kehidupan bersama Tuhan. Karena itu kalau bahasanya Pak Bigman almarhum dulu, bukan hanya sekedar knowing teologi, tapi juga bagaimana kita doing teologi. Ya, biar Tuhan menolong kita, Tuhan berkati kita. Terima kasih Pak Heri, saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih Pak Nelson sudah semakin memaparkan luas bagi kita semua berkat Habakuk pasal 3 ini. Dengan demikian, kitab Habakuk ini sudah kita selesaikan. Sebenarnya ini bagus juga ya, apa testimoni kita kalau kita apa ya, bukan satu ujian di kelas, tapi ya secara
pribadi kita mengevaluasi ya, apa yang kita pelajari nggak cuma mendarat di pikiran kita, pengetahuan kita, tetapi mendarat di hati kita juga, dan coba itu menjadi aplikasi di kehidupan kita sehari-hari.